Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah keempat, dan Minggu Paskah keempat itu dikenal juga sebagai Minggu Gembala yang Baik. Ya, Minggu Gembala yang Baik. Kenapa Minggu Gembala yang Baik? Karena minggu keempat Paskah keempat itu biasanya, dan bacaan Injil itu diambil dari Yohanes bab berapa? Ada yang tahu? Bab 10 ya, bab 10. Tiap tahun dari Yohanes bab 10, tahun A, tahun B, tahun C ya. Itu dari Yohanes 10, dan dalam Yohanes 10 ini Tuhan Yesus bersabda mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik ya, gembala yang baik. Oleh karena itu kenapa ya Paskah minggu keempat itu disebut sebagai Minggu Gembala yang Baik. Dan Minggu Gembala yang Baik ini juga dikenal sebagai Minggu Panggilan ya, Minggu Panggilan. Kenapa disebut sebagai Minggu Panggilan? Ya, pada tahun 1964 Paulus ke-6 itu menetapkan setiap hari Minggu Paskah keempat ya, sebagai hari doa sedunia bagi panggilan ya, hari doa sedunia bagi panggilan. Kenapa disebut Minggu Panggilan dan kenapa yang dipilih Minggu Paskah keempat ya, bukan pas hari lahirnya Romo Bayu gitu ya? Kenapa Minggu keempat Paskah ya? Karena dalam Injil yang sama Yesus berkata ya, gembala yang baik memanggil domba-dombanya dan domba-dombanya mendengar sang gembala. Gembala yang baik memanggil domba-dombanya. Makanya ini disebut sebagai Minggu Panggilan ya. Yaitu minggu ini sebenarnya sangat kaya ya. Tidak hanya Minggu Gembala yang Baik tapi juga Minggu Panggilan. Nah, seringkali kalau berbicara tentang panggilan ya, orang yang dipanggil ya, image atau gambar pertama yang keluar dari pikiran kita biasanya dipanggil menjadi romo ya, menjadi imam, pastor, atau dipanggil menjadi biarawan, biarawati ya, dipanggil menjadi suster ya. Namun kalau kita baca Injil dengan seksama ya, Yesus tidak memanggil, atau gembala yang baik tidak hanya memanggil ya sebagian dari domba-dombanya, tidak. Semua kawanan domba dipanggil oleh Yesus. Semua. Ya. Jadi intinya bahwa semua orang, kita semua itu dipanggil. Tidak hanya saya, Romo ya, Romo Adrian, Romo Seto, tidak ya. Tidak hanya suster-suster yang di sini yang dipanggil, tidak. Semua dari kita dipanggil. Dipanggil oleh Sang Gembala Baik. Mungkin saya akan sedikit menerangkan tentang panggilan di dalam gereja Katolik. Ya, panggilan gereja Katolik itu apa aja sih, Romo? Ya.
Secara garis besar kelompoknya bisa dibagi dua ya. Umat Katolik di seluruh dunia itu bisa dibagi dalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah kaum tertahbis. Mereka yang ditahbiskan, mereka yang menerima sakramen imamat. Bahasa teknisnya adalah klerus. Ini adalah contohnya para diakon ya. Kemudian para imam, para uskup. Lah Romo, kalau paus bagaimana? Di mana dia? Ya. Paus di mana? Ya. Paus itu bukan ditahbiskan ya. Karena apa? Karena paus adalah uskup kota apa? Kota Surabaya, bukan ya. Kota Roma ya. Kalau ada seorang diangkat menjadi uskup di kota Roma ya, dia otomatis menjadi seorang paus, pemimpin gereja Katolik Roma ya, kita semua. Contohnya Paus Fransiskus. Oke. Jadi itu kelompok pertama, dan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak ditahbiskan atau yang disebut sebagai awam. Jadi kebanyakan dari kita semua di sini adalah awam ya. Dan awam itu ada beberapa jenis juga ya. Ada awam yang kemudian menerima sakramen pernikahan, hidup menikah. Ada awam yang memutuskan untuk hidup sendiri untuk Tuhan. Bahasa teknisnya selibater awam ya, tidak menikah untuk Tuhan. Ya, ada yang hidup dalam komunitas, ada yang hidup sendiri. Nah, kalau kita bandingkan antara jumlahnya ya, jumlah antara yang klerus atau yang tertabis dengan yang awam, ya kira-kira kalau kita baca statistiknya sekarang itu 1 berbanding 2.800. Satu romo untuk 2.800-an awam. Wah, nggak kuat romonya ya, nggak kuat. Kita beruntung di paroki ini kita punya 3 romo ya, dan umat paroki Redemptor Mundi ya 2000-an juga. Jadi satu romo buat 700 orang, ideal ya. Tetapi secara keseluruhan, secara global tidak ideal. Makanya kita berdoa untuk panggilan ya, agar romonya ya setidaknya sampai titik ideal. Semakin banyak yang menjadi romo dan mencapai titik ideal ya, satu romo buat 700 ya 800 orang awam. Itu yang ideal. Nah, kita berdoa untuk itu. Nah, selain 2 kategori umum ini, kita juga punya kategori khusus ya. Kayak kompetisi lagu nyanyi ya, ada kategori khusus, kategori umum ya. Kategori khusus itu seperti apa? Mereka yang mengucapkan kaul ya, orang-orang yang berkaul. Kaul itu apa? Ada yang tahu? Ya, kaul. Ada suster di sini, saya tanya suster, kaul itu apa? Iya. Bingung ya? Iya betul suster ya. Saya nggak dengar, pura-pura aja jawabannya betul ya. Kaul adalah sebuah janji, ya, janji kepada Tuhan, ya. Dan janji kepada Tuhan ini diucapkan di depan umum, depan saksi gereja, ya, otoritas gereja dan umat sekalian, sehingga mengikat di hadapan gereja. Karena ada kaul-kaul atau janji-janji kepada Tuhan yang sifatnya pribadi. Ya. Tuhan, saya berjanji tidak merokok lagi, ya itu janji biasa. Tapi kalau kaul ini depan umum, ya, depan otoritas gereja. Dan secara tradisi ada 3 kaul yang diucapkan. Ya, kaul apa aja? Ada yang tahu? Kaul ketaatan, betul. Kaul kemurnian. Satu lagi kaul kegantengan. Iya. Gak ada ya, gak ada. Hanya Romo Bayu yang mengucapkan kaul kegantengan ya. Yang ketiga adalah kaul kemiskinan. Ya. Diucapkan ya. Nah, biasanya seorang yang mengucapkan kaul, ya, 3 kaul ini itu akan menjadi seorang biarawan biarawati, ya, karena mereka juga akan tergabung dalam sebuah komunitas. Ya, komunitas yang secara teknis disebut sebagai lembaga hidup bakti atau tarekat. Ya, sebagai contoh ada seorang wanita, ya, dia kemudian mengucapkan kaul dan menjadi bagian dari sebuah tarekat. Sebutlah saja namanya Suster Maria OP, ya. Tarekat itu banyak jenisnya ya. Ada OP. OP itu apa ya? Ordo Pewarta, ya. Tapi sering salah dimengertikan ya.
Ada yang bilang OP itu orang-orang pintar. Iya, iya betul sih. Iya. Ada Serikat Yesus, ya. Ada apalagi di Surabaya ada CM, ya, Kongregasi Misi. Ada juga SVD, Serikat Sabda Allah. Setiap kongregasi tarekat ini memiliki kekhasan dan karismatik masing-masing, ya. Jadi kalau ada seseorang mengucap kaul, dia akan menjadi seorang biarawan-biarawati dan menjadi bagian dari tarekat. Ya, ada yang kalau wanita disebut suster, ya. Kalau laki-laki disebut brother. Nah, kalau ada laki-laki mengucap kaul kemudian ditahbiskan menjadi imam, ini menjadi yang disebut sebagai romo tarekat atau romo religius. Ya. Contohnya ya Romo Bayu OP, ya, Romo Bayu OP. Romo kalau ada seorang laki-laki ditahbiskan tetapi tidak mengucap kaul disebut apa Romo? Disebut Romo? Romo dayosisan, ya. Romo yang tidak mengucap kaul dan kemudian terafiliasi kepada keuskupan tertentu, sebagai contoh keuskupan Surabaya itu disebut sebagai Romo keuskupan atau Romo projo, ya, atau Romo dayosis. Ini menunjukkan betapa kayanya panggilan di dalam gereja Katolik. Dan saya ini belum mengucapkan semua, ya. Soalnya masih banyak jenis-jenis lain yang belum saya sebutkan. Ada yang namanya rubiah, ada yang namanya pertapa, ya. Ada yang namanya hermit, ya. Ada yang namanya apalagi ada namanya banyak, ya, cenobit. Ini jenis-jenis yang sudah sangat khusus, ya. Tidak perlu kita bahas di sini. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap dari kita ini dipanggil. Saya dan setiap dari kita di sini dipanggil. Dipanggil untuk apa? Ya dipanggil mengikuti Yesus dan hidup bersama Dia. Singkatnya, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Oke, kekudusan itu apa sih? Ya. Kekudusan itu apa? Apakah dengan memakai jubah putih seorang bisa menjadi auto kudus, ya, auto suci? Kalau gitu ya tinggal pakai jubah putih, ya, kudus langsung. Apakah di sini teman-teman asisten imam pakai jubah putih? Ini kudus-kudus, ya. Wah. Apakah kalau kita memakai masuk biara jadi suster itu langsung kudus, langsung suci? Apakah kalau kita rajin berdoa, ya, terlihat saleh, yaitu menjadi lambang kekudusan kita? Bisa jadi, tetapi belum tentu. Ya. Karena apa dulu kekudusan itu? Ya. Kekudusan adalah mengikuti Yesus dan bersatu dengan Yesus. Dan karakteristik Yesus sebagai gembala yang baik dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Dia, ya, adalah gembala yang baik karena Dia menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk para domba-dombanya. Jadi kalau mau ikut Yesus, mau bersatu dengan Yesus, kita pun harus bertindak seperti Yesus, ya, mencintai, mengasihi sampai akhir, memberikan diri kita dalam kasih. Makanya, ya, ini adalah kunci kekudusan. Belum tentu Romo Bayu itu kudus, walaupun pakai baju putih, ya. Baju putihnya Dominikan atau OP itu berlapis-lapis, ya. Ada 3 lapisan warna putih semua. Apakah kekudusannya 3 kudus? Belum tentu. Kalau saya tidak mencintai, kalau saya tidak menjalankan tugas saya sebagai imam, kalau saya tidak mau memberikan sakramen tobat, tidak mau, ya, memberikan sakramen perminyakan karena saya mau santai-santai, ya, justru saya berdosa, tidak kudus. Tapi saat kita mencintai, mengasihi, menjalankan tugas kasih kita dimanapun kita dipanggil, disitulah kekudusan, ya. Dan ini menjadi tugas kita semua. Seorang bapa, kekudusan itu ada pada seorang bapa yang memberikan dirinya untuk keluarganya, yang setiap hari kerja keras
agar keluarganya bisa mendapatkan sandang pangan papan, agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ini tanda kekudusan. Tanda kekudusan juga ada pada seorang ibu yang memberikan dirinya untuk anak-anaknya. Merawat anak-anak kecil itu nggak mudah, ya. Apalagi kalau anaknya rewel, susah untuk diajak makan. Tengah malam bangun, siap-siap kehilangan ya waktu tidur yang sempurna. Jadi kita bisa lihat banyak pengorbanan yang harus kita buat bahkan sebagai awam. Dan setiap kali pengorbanan terjadi, ini adalah kesempatan kita untuk mencintai, kesempatan kita untuk menjadi kudus. Seorang santa bernama Santa Teresa dari Avila, ya. Ada yang tahu Avila itu di mana? Ya, kalau benar dapat pisang. Iya. Jangan sampai pisangnya ketinggalan ya. Avila ada yang tahu di negara apa? Di mana? Ya. Ya, di belakang RM ada Avila, ya. Itu toko Avila, bukan ya? Kota Avila itu salah satu kota di Spanyol. Seorang santa terkenal namanya Teresa dari Avila pernah berkata, memberikan nasihat ya kepada rekan-rekan suster-suster yang lain. Dia bilang seperti ini, kalau kamu ditugaskan di dapur, ya, jangan mengeluh. Bersukacitalah karena apa? Karena Tuhan juga berjalan di antara panci, ya, di antara piring, di antara makanan di sana. Jadilah kesempatan kerjamu di dapur sebagai kesempatan mencintai dan menjadi kudus. Teman-teman sekalian, kita dipanggil dengan berbagai cara oleh Tuhan. Tapi tujuannya sama, kita menjadi kudus. Untuk mencintai sampai akhir. Untuk memberikan hidup kita kepada sesama. Amin.